Yoni sakjroning wengi. Kalau kita renungkan, memang tidak ada pagi, siang, sore, dan malam. Semua itu hanya akibat dari susunan tata surya. Kita tahu bahwa mataharilah sumber dari segala cahaya serta sumber dari segala terang yang memiliki keagungan Sang Maha Panas di antara benda-benda di luar angkasa. Terjadinya pagi, siang, sore, dan malam berasal dari bumi yang mengelilingi matahari, termasuk juga bulan dan planet-planet yang lainnya. Bumi juga berputar pada porosnya. Di saat permukaan bumi tidak mendapatkan cahaya matahari, disitulah terjadinya malam dan selanjutnya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Sang Maha Pencipta yang sampai kian ini kemampuannya tidak dapat dibongkar atau dipelajari oleh manusia dengan tuntas. Setinggi ilmu manusia siapapun tidak akan mampu mempelajari kuasa dan ciptaan Tuhan. Manusia tetap terbatas dari akal dan pikirannya. Salah satu contoh, kita bertanya bagaimana asal mula terjadinya matahari yang bisa memiliki cahaya yang tanpa henti dan memiliki panas yang dahsyat. Dengan satu hal itu saja, manusia akan bingung untuk membongkarnya. Kita kembali lagi merenungkan dan membayangkan bahwa adanya pagi, siang, sore, dan malam. Setiap waktu yang ditentukan itu selalu memiliki fungsi dan guna yang sangat penting bagi segala kehidupan, apalagi di saat matahari bersinar, pagi, siang, sore, dan malam. Kami tidak bisa berpikir bagaimana apabila matahari sudah tidak mengeluarkan cahaya lagi atau sudah tidak bisa mengeluarkan panas lagi, sehingga di antara saatnya gelap dan terang memiliki kunci-kunci rahasia yang sulit untuk kita pelajari. Kita akan merenungkan dan mempelajari di saat gelap atau kita sebut malam. Bagi para leluhur, malam itu dibagi menjadi 3 waktu yang disebut Surup atau Surup, Madhyaratri, dan Gagatrahina. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, surup. Surup merupakan perpindahan waktu dari matahari bersinar terang menuju tenggelam. Perpindahan itu membawa suasana alam menjadi sayup-sayup atau lamat-lamat yang akhirnya menuju situasi yang gelap. Perbatasan surup itulah sang pemburu siang beristirahat atau tidur. Namun ada juga kehidupan yang mencari kesempatan malam untuk meraih penghasilan, termasuk ada sebagian hewan yang menempatkan hidup di alam petang. Kecuali bagi tumbuh-tumbuhan akan bisa menikmati situasi malam atau siang. Itu juga memiliki yoni yang banyak dibongkar oleh para manusia yang peduli dengan alam. Banyak pemanggih para wikan bila saat surup akan muncul makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata dan sebagainya. Yang kedua, Madhyaratri. Madhyaratri artinya madhya itu tengah, sedangkan ratri itu malam. Madhyaratri itu merupakan situasi di tengah malam. Di tengah malam itu juga bisa disebut lingser wengi, yang mana waktu berlangsung akan menuju situasi terang atau pagi. Lingser wengi atau tengah malam sering dijadikan ketentuan tertentu yang dikaitkan dengan kebutuhan batin untuk menyambungkan diri dengan Sang Maha Agung, ataupun bisa digunakan acara yang lain yang berkaitan dengan gaib-gaib dari Sang Maha Pencipta. Di samping manusia memiliki kebutuhan yang sesuai dengan tujuannya, mungkin makhluk selain manusia juga sama, memanfaatkan masa-masa petang yang penuh dengan nilai samar atau takut. Situasinya pun juga sangat berbeda di saat tengah malam atau lingser wengi. Menurut dari berbagai orang sakti dan para sesepuh, bini sepuh, pujangga, jejanggan, brahmana, wiku, resi, cekal, wasi, dan lain-lain, banyak sekali pengalaman yang sulit diceritakan sesama manusia, penemuan dan pendapatan hal-hal misteri atau hal yang tidak masuk nalar yang diterima saat manusia menggunakan upaya patrap dan doa-doanya yang bisa tersampaikan dan berhasil dalam penguasaan dan pengudian sesuatu yang didapatkan. Kadang para pertapa dan para penggandrung Tuhan memiliki kemampuan yang melebihi kapasitas kemanusiaannya, tapi ada pula manusia yang gagal dalam pemburuan mencari keilmuannya atau kesaktiannya. Disitulah letak sang kuasa tidak bisa diatur oleh hambanya. Yang ketiga, Gagatrahina. Gagatrahina yang artinya gagat merupakan jagat raya ini, sedangkan Rahina artinya siang. Gagatrahina itu terletak di situasi keadaan malam menjelang pagi, yang artinya situasi segar dan dingin karena tersiramnya embun pagi yang seperti menyelimuti cahaya terang atau bisa disebut waktu repet-repet. Jadi Gagatrahina itu waktu di tengah-tengah antara malam dan pagi hari, dengan keadaan jagat raya nampak semarak yang sangat segar dan kehidupan atau makhluk hidup mulai mencari aktivitasnya.
Kita kembali kepada apa yang kita maksud, yaitu sakjroning wengi. Lingsir wengi atau sakjroning wengi banyak keanehan-keanehan yang sulit kita pelajari, seperti kita sering menyaksikan gaib di langit yang bercorak api atau cahaya. Kadang ada yang menyebut pulung. Sedangkan pulung itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pulung murka dan pulung rahayu. Pulung buruk berjalan turun ke bumi dengan warna api menceleret. Bila pulung kulet-kulet seperti komet dan ada ekornya, itu disebut pulung kendat atau gantung diri. Bila pulung baik atau rahayu itu berwarna hijau kebiruan dengan terang dan indah, kadang membentuk bundar yang berputar-putar turun ke bumi dan berekor seperti tejo atau kluwung. Biasanya pulung itu turun memberi tanda bahagia bagi orang yang akan mendapatkan anugerah atau jabatan seperti lurah atau kepala desa dan sejajarnya. Namun bila pulung presiden lebih ke kewibawaan orangnya. Walau saat malam sebelum menjadi presiden, pulung sudah jatuh di atas rumah yang bersangkutan. Namun pulung presiden bila di pewayangan mudah dinamakan dengan wahyu, yang artinya lebih di atas pulung, karena jabatan yang paling tinggi adalah seperti raja atau nalendra. Pulung atau wahyu itu berbeda. Bila wahyu itu tidak berwujud cahaya, lebih condong ke aura yang akan menerima wahyu-wahyu tersebut. Wahyu-wahyu presiden biasanya terdiri dari wahyu cakraningrat dan wahyu jayaningrat. Kita akan kupas di kapan hari, karena kita akan mengupas sakjroning malam atau lingsir wengi, bahwa saat itu banyak hal-hal yang mistik yang penuh dengan rahasia yang sulit dicerna oleh pikiran kita. Mungkin kuasa dan kemurahan Sang Pencipta lebih diturunkan saat lingsir wengi atau bisa disebut sidem kayon. Sehingga sebagai motivasi kita bahwa sakjroning wengi itu kita diberikan kesempatan yang indah dan tenang untuk menyembungkan kepada Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Segalanya. Semoga hal ini bisa menjadi tambahan pengalaman dan hiburan bagi kita semua.